Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Terutami, NIM 206190026, kelas 5B dengan dosen pengampu Ibu Eva Gusmira MPD. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang masalah penggunaan listrik, gelombang elektromagnetik, dan bahan radioaktif. Oke, baiklah teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu listrik dan bahaya serta pencegahannya. Listrik adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi yang banyak dipakai baik di kalangan maupun di lingkungan perumahan. Energi listrik ini didapatkan dari adanya gerakan perpindahan partikel-partikel bermuatan atau bila ada gerakan relatif antara penghantar dan magnet yang akan menimbulkan tegangan pada penghantar itu. Dan tegangan listrik inilah yang kemudian didistribusikan ke pemakai. Bahaya-bahaya listrik. Energi listrik jelas sangat dibutuhkan oleh manusia pada saat ini, tetapi selain memberikan manfaat, listrik juga mempunyai potensi yang dapat membahayakan peralatan di sekitar kita, seperti kebakaran, peledakan, radiasi, mungkin bahkan sampai kematian. Pencegahan dan penanggulangannya. Yang pertama itu ada kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, segera isolasi daerah yang terkena dan gunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkannya. Yang kedua itu ada peledakan. Yakinkah dulu jenis kontaktor yang akan kita switch off dan apabila dikehendaki harus menyetop dulu motornya dari kontaktor tersebut. Yang ketiga itu ada radiasi. Menurut pakar kelistrikan, suatu bahaya radiasi listrik batas aman bagi kita pada jarak kurang lebih 3 meter dan berada selama 4 jam, terus-menerus pada lingkungan yang terjangkau radiasi. Yang keempat, itu ada kematian. Jangan mencoba memegang kabel listrik terbuka jika kabel itu masih dialiri listrik. Dan buat teman-teman, ketika kalian atau tangannya basah, jangan coba-coba memegang kontaktor listrik atau kabel itu sendiri, karena dapat menyetrum dan membahayakan untuk kita sendiri. Selanjutnya itu ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada media energi merambat. Elektromagnetik dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Susunan bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya yang disebut spektrum elektromagnetik. Contohnya seperti gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Pengertian unsur radioaktif. Radioaktif ini adalah sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi atau pancaran sinar secara spontan. Bentuk energi yang dipancarkan oleh atom atau molekul yang disebarkan melalui ruangan atau materi sebagai partikel ataupun gelombang. Elektromagnetik, unsur tersebut biasanya bersifat labil. Lebih tergolong zat radioaktif adalah isotopnya karena untuk mencapai kestabilan, salah satunya harus melakukan peluruhan. Nah, bahaya radioaktif. Pencemaran zat radioaktif adalah suatu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh debu radioaktif akibat terjadinya ledakan reaktor atomnya serta bom atom. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi. Yang paling bahaya dari zat radioaktif seperti nuklir karena radiasi sinar alfa, beta, dan gamma sangat membahayakan makhluk hidup sekitarnya dan dapat menyebabkan kanker tulang. Efek radioaktif.
Efek serta akibat yang ditimbulkan oleh radiasi zat radioaktif yaitu antara lain yang pertama yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang atau hilang, terjadi diare dan demam, berat badan menurun, kanker kanker daerah atau leukemia, meningkatkannya denyut jantung atau nadi. Nah, bahaya radiasi handphone itu sangat berbahaya ya, yaitu terdiri dari mengacaukan gelombang otak, merusak sistem kekebalan tubuh, menurunkan atau bahkan hilangnya konsentrasi, kerusakan sel saraf, menyebabkan sakit kepala, kelelahan dan hilang memori, menyebabkan kanker otak. Nah, kita kalau memakai handphone itu harus ada batasan-batasan, jangan berlebihan. Atau lagi untuk pengegame itu harus dibatasi karena sinar HP itu sendiri sangat berbahaya untuk kesehatan mata utamanya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.